Hai adik-adik semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Kalian di rumah saja kan? Iya, kita belum boleh keluar rumah dulu ya. Iya, walaupun kita nggak boleh keluar rumah, tapi kita mesti tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Cuit-Cuit. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Lompat ya. Percayalah. Sekali lagi. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubidudam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah, teman-teman, sekarang kita mau berdoa ya. Ayo kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena sudah sudah memimpin kami. memimpin kami. Tuhan, Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu firman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lo sepogi jangan maju-maju dong. Oh, tapi kamu dorong-dorong aku sih. Lo sepogi lagian maju-maju, ntar Gak boleh dorong-dorong. Hei, kenapa jadi ribut berdua? Dia nih Rosa dorong-dorong aku. Kan kita lagi memuji Tuhan. Boleh nggak kita marah-marah kalau lagi memuji Tuhan? Nggak boleh ya. Nah adik-adik, apa kabarnya semua? Hari ini Rosa mau bercerita tentang apa itu dosa. Dosa itu adalah apabila kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Adik-adik, kita siapkan firman Tuhan kita. Bawakan Alkitabnya. Ayo, cepet-cepet diambil Alkitabnya. Langsung hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik, kalau lo cerita dari Alkitab. Adik-adik tahu lagunya? Kita mau nyanyi sama-sama yuk. Langsung minta Pogi untuk mainkan ya lagunya. Kita mau nyanyi lagu Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sepogi, tahu nggak kenapa Alkitab itu jadi buku kesayangannya kita? Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena di dalam Alkitab menceritakan tentang kebaikannya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita semua. Oh gitu ya Lause? Iya, betul.
Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita tentang Tuhan? Duduk yang manis, kita mau dengarkan bersama ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Adik-adik tahu apa itu dosa? Tadi Lose udah bilang kan, dosa adalah bila kita melakukan, memikirkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan ataupun kita pikirkan. Contohnya apa ya? Adik-adik masih ingat tadi Lause Pogi, Koko NJ main dorong-dorongan kayak gini nih. Tuh. Boleh tidak? Lagi memuji Tuhan, lagi mau mendengarkan firman Tuhan, malah main-main, tidak hormat kepada firman Tuhan. Itu adalah dosa. Lalu, apalagi contohnya? Dosa contohnya lagi adalah saat kita mau merebut mainan orang, kita merebut buku orang, sampai akhirnya tuh lihat wajahnya bukannya minta maaf, tapi dia marah-marah. Itu adalah dosa. Lalu, apalagi ya? Contohnya waktu kita marah-marah, kita nangis, kita terus pokoknya aku maunya begini. Itu juga tidak boleh. Itu namanya dosa. Nah, contoh yang terakhir apalagi ya? Waktu mama atau papa minta kita melakukan sesuatu, kita nggak mau dengar-dengaran. Kita malah bilang, mama bawel, mama nyebelin. Itu adalah dosa. Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, tahukah kalian di dalam Alkitab diceritakan tentang seseorang yang bernama Yesus? Dia adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk aku, untuk kamu, untuk mama, untuk papa, supaya kita semua ini tidak dihukum. Harusnya kita dihukum. Adik-adik, tahukah hukuman apa yang Tuhan Yesus terima? Harusnya Tuhan Yesus dijanjikan datang ke bumi ini untuk menjadi seorang raja. Dia harusnya jadi seorang raja, memakai mahkota. Dia harusnya adalah Tuhan, raja di atas segala raja. Tetapi dia punya satu tugas. Tugasnya adalah menyelamatkan aku, menyelamatkan kamu, menyelamatkan papa dan mama. Tapi nggak mudah tugasnya. Karena waktu itu orang-orang nggak suka sama Yesus. Orang-orang sebel karena dianggapnya Yesus ini suka ngeganggu. Udah diajarin, tetap aja nggak mungkin dia anak Tuhan. Tapi padahal Yesus ini tidak berdosa. Tahu nggak adik-adik, apa hukuman yang mereka berikan untuk Yesus? Yesus harus mati. Mati di mana? Di kayu salib. Demi apa? Demi menghapuskan dosa manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disalib bukan karena Tuhan Yesus yang membuat dosa, bukan karena Tuhan Yesus yang bersalah, tapi karena aku, karena kamu, karena kita semua. Adik-adik pernah melihat paku? Lause punya contohnya. Nih, mau lihat lebih dekat? Nih, sakit nggak ya kalau kita dipaku? Pastinya sakit ya. Waktu itu bahkan Tuhan Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Demi siapa? Demi saya, demi kamu, demi kita semua, supaya kita selamat. Dan akhirnya orang-orang itu semua bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ingat adik-adik, tadi Lause bilang bahwa Yesus tidak berdosa, tidak bersalah, tapi Yesus
nggak marah-marah, nggak bilang, ih kamu ya, kamu nggak boleh gitu. Enggak, Tuhan Yesus tetap menerima. Dia disalib, mati di atas kayu salib, karena dia harus lakukan satu tugas untuk menyelamatkan aku dan kamu. Adik-adik, ingat ya, siapa yang mampu menyelamatkan kita semua? Hanya Tuhan Yesus saja. Kita mau nyanyi lagu Tanda Paku. Kasih pakai. Mari. Siap, adik-adik? Tangannya disiapkan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik ingat ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lagi untuk melakukan dosa, karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami sampai mau mati di kayu salib bagi kami semua. Tuhan, Engkau terus yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.